Malin Kundang si anak durhaka. Di sebuah desa, di tepi pantai, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang yang hidup bersama ibunya. Hidup mereka miskin, hanya tinggal di rumah kecil dari kayu. Namun, penuh kasih sayang. Setiap malam, sang ibu menatap lautan luas, berdoa agar anak sematawayangnya kelak menjadi orang yang berhasil. Ya Allah, lindungilah anakku ini. Jadikan dia anak yang berbakti dan berguna. Malin kecil menggenggam tangan ibunya. Matanya berbinar penuh harapan. Ibu, suatu hari nanti Malin pasti akan membahagiakan ibu. Malin janji. Ketika beranjak remaja, Malin tidak ingin hidup miskin selamanya. Dengan tekad yang kuat, ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau. Ia pun ikut sebuah kapal dagang. Hari-harinya penuh perjuangan, membersihkan geladak, mengangkat barang dagangan, hingga membantu nahkoda saat badai datang. Hujan deras, angin kencang, dan ombak yang menggila tidak pernah membuatnya gentar. Aku harus bertahan. Aku ingin mengubah nasibku dan membahagiakan ibuku. Setiap kali laut mengguncang, Malin mengingat wajah ibunya, dan itu yang membuat Malin Kundang senantiasa kuat. Suatu hari, kapal Malin disergap perompak. Suara teriakan dan benturan pedang menggema di tengah lautan. Para perompak garang itu merampas semua barang dagangan, menebar ancaman. Serahkan semua barangmu, atau nyawa kalian melayang. Malin, meski masih muda, berdiri melawan. Keringat bercampur darah menetes dari pelipisnya. Tidak, aku tidak akan menyerah. Lebih baik mati daripada hidup terhina. Meski nyaris celaka, keberanian Malin membuat kapal selamat. Ia belajar hidup penuh bahaya dan hanya keberanian yang bisa menyelamatkan. Namun, nasib kembali menguji. Kapalnya dihantam badai besar hingga hancur berkeping-keping. Malin terombang-ambing di laut, lalu terdampar di sebuah pulau asing. Dengan pakaian lusuh dan penuh luka, ia hidup sendirian. Malam-malam penuh sepi ditemani suara serangga dan ombak. Ibu, aku ingin pulang, tapi aku harus bertahan, ucapnya. Ia mencari buah, menangkap ikan dengan tangan kosong, dan belajar bertahan hidup. Berbulan-bulan kemudian, sebuah kapal dagang menemukannya. Dari situlah perjalanannya menuju kesuksesan kembali dimulai. Kerja keras dan keberanian Malin sangat dihormati. Sekarang ia menjadi kaya raya, dihargai pedagang, dan akhirnya bertemu putri seorang saudagar kaya. Pernikahan mereka berlangsung meriah dengan adat Minang. Suara musik, tabuhan talempong, dan sorai gembira
memenuhi udara. Malin berucap dengan bangga, "Kini aku bukan lagi nelayan miskin, aku bangsawan." Namun, di balik senyumnya, Malin mulai lupa pada janji masa kecilnya, yaitu membahagiakan ibunya. Suatu hari, kapal megah Malin berlabuh di kampung halamannya. Berita gembira itu sampai juga di telinga ibu yang sudah renta. Dengan tertatih, Ibu Malin berlari ke pelabuhan. "Malin, anakku, nak, ibu merindukanmu." Namun, Malin yang kini mulai sombong berdiri dengan istrinya di sisinya. Ia merasa malu pada ibu yang berpakaian lusuh. "Aku tidak mengenal perempuan miskin ini. Usir perempuan ini." Hati ibunya hancur seketika, bagai ditikam ribuan pisau. Dengan mata berlinang, ibunya melangkah di tepi pantai. Tangan keriputnya menengadah ke langit yang mulai gelap. "Ya Tuhanku, jika dia benar anakku Malin, maka hukumlah dia. Kutuklah dia menjadi batu karena durhakanya kepada ibunya." Angin menderu, ombak berdebur, langit tiba-tiba menghitam. Alam seakan mendengar doa seorang ibu yang tersakiti. Tiba-tiba badai besar menghantam, petir menyambar, ombak mengguncang kapal Malin Kundang. Ia berlari ke pantai dan berusaha mencari ibunya. "Ibu, ampun Bu, aku salah. Maafkan aku Bu, maafkan aku." Namun, semuanya sudah terlambat. Kaki Malin Kundang telah berubah keras. Tubuhnya perlahan membatu, wajahnya beku dalam penyesalan yang abadi. Sejak saat itu, batu menyerupai manusia di tepi pantai, dipercaya sebagai Malin Kundang, si anak durhaka yang tidak pernah mengakui ibunya. Pesan moral dari cerita Malin Kundang, hormatilah orang tua, terutama ibu. Sehebat dan sekaya apapun kita, tidak ada artinya bila melupakan kasih sayang dan doa